Tuhan, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, kekuatan bagi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu Tuhan bersyukur jika di pagi hari ini kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau belajar duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, kekuatan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, berkati kami, biar melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah ketaatan yang menghadirkan berkah meskipun tidak mudah. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah ketaatan yang menghadirkan berkah meski tidak mudah. Ayat pokok kita terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang ku katakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan jika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apakah kita akan tetap taat meskipun hati kita sangat berat dan tidak mengerti alasan di balik semua itu? Kita akan belajar pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama melalui kisah Abraham dan juga Ishak ini. Yang pertama, ketaatan yang menguji keyakinan. Sekali lagi, yang pertama adalah ketaatan yang menguji keyakinan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak dan akhirnya Ishak lahir sebagai bukti janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi tiba-tiba Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anak kesayangannya itu. Bayangkan betapa beratnya hati seorang Abraham saat mendengar perintah tersebut. Ia tidak mendapatkan penjelasan secara detail dari Tuhan. Tetapi dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun tanpa banyak bertanya, Abraham segera bersiap untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Ia bangun pagi-pagi menyiapkan hewan, menyiapkan bekal, lalu berangkat bersama dengan Ishak selama 3 hari perjalanan. Di Gunung Moria saat dia siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan menghentikannya dan menyediakan domba sebagai pengganti. Ketaatan Abraham yang tidak ragu-ragu menunjukkan bahwa dia lebih menghargai kehendak Tuhan daripada segala sesuatu yang paling berharga bagi dia. Dari ketaatan ini, Tuhan menguatkan janjinya bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pesisir laut. Poin yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah
ketaatan yang menguji iman. Sekali lagi, melalui Ishak kita belajar bahwa ketaatan melalui iman. Kita seringkali fokus pada Abraham dalam kisah ini, Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat dari sisi lain, yaitu Ishak yang menjadi korban yang akan diberikan. Ishak sudah cukup besar untuk membantu ayahnya membawa kayu bakar ke atas Gunung Moriah. Ia bahkan bertanya kepada ayahnya. Di dalam ayat yang ke-7 ia bertanya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saat Abraham menjawab bahwa Tuhan akan menyediakan domba, Ishak tidak membantah atau melarikan diri. Ia diam dan membiarkan dirinya ditempatkan di atas kayu korban bakaran itu. Bahkan mungkin membantu mengikat dirinya sendiri. Ishak juga menunjukkan ketaatan kepada ayahnya yang pada akhirnya adalah ketaatan itu kepada Tuhan. Ia memilih untuk mempercayai ayahnya yang selalu menunjukkan kasih dan kebaikan meskipun tidak mengerti mengapa hal itu harus terjadi. Dari kesediaannya untuk taat, Ishak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Abraham dan Ishak mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Kadang kita akan dihadapkan pada hal-hal yang sulit untuk kita pahami, yang membuat hati kita berat. Namun seperti Abraham, kita dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan kita sendiri. Dan seperti Ishak, kita dipanggil untuk mempercayai jalan yang dipimpin Tuhan. Bahkan ketika kita tidak melihat ujungnya seperti apa. Ketaatan yang tulus meskipun dalam kesulitan akan selalu menghadirkan berkat. Bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menyerahkan sesuatu tanpa memberikan yang lebih baik dalam gilirannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami diajarkan untuk biarlah melalui Abraham dan juga Ishak kami belajar taat pada apa yang akan Tuhan berikan kepada kami, karena kami percaya bahwa di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang tersedia, di balik semuanya itu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan memulaikan aktivitas kami, Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.